setinggi-tingginya buat Bapak Ibu guru yang telah mensupport, membantu Ibu guru, Ibu kepala sekolahnya untuk mempresentasikan observasinya terkait dengan visi misi sekolah MKS. Untuk mengefektifkan waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Ibu kepala sekolah SD Pangandaran, kepada Ibu. Mangga Ibu. Mohon izin Bapak Pengawas dan juga Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan tentang visi misi sekolah, yaitu sekolah dasar negeri Paruwer Kecamatan Pacet. Langsung saja kepada permasalahan Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita sama-sama dulu membaca Bismillah agar perjalanan atau refleksi atau PowerPoint kita ini dapat terrealisasi dengan baik. Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Bapak Pengawas yang saya hormati, juga Ibu Bapak Guru yang saya banggakan dan saya cintai, dalam kali ini saya akan memaparkan tentang visi misi sekolah. Nah, di sini sudah ada gambaran umumnya yang indikannya. Ini adalah pengawas bina SD Padewian yang bernama Bapak Taufik Hidayat MPD, dan ini saya sendiri ya, Ibu Ani Mariani, didampingi oleh Bapak Ibu guru yang setia dalam tugas kesehariannya di sekolah, baik itu Bapak Ibu guru ataupun tenaga pendidikannya atau tenaga pendidik ya, ada pendidikan juga operator. Ini dibantu dulu semuanya ya. Mari Bapak dan Ibu kita lihat dalam pengertian visi misi. Yang pertama ada visi, ada misi. Dalam misi ada cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan bersama berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Misinya cara-cara yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, atau oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Lanjut, bagaimana merumuskan visi misi satuan pendidikan? Alhamdulillah, saya juga dibantu dengan Bapak guru yang ganteng ya, ini yang suka saya sebut Bapak Pandu itu. Nah, di sini ada visi dan misi merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan dan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Sebelum merumuskan visi dan misi pada satuan pendidikan harus melalui tahap analisis karakter satuan pendidikan serta memerlukan refleksi berkala sekitar 3 tahun sekali. Nah, program saya di SD Padewian itu membuat program visi misi itu dirubah 3 tahun sekali, itu Bapak Pengawas ya, supaya ada perubahan-perubahan. Alhamdulillah saya di sini bertugas di SD Padewian itu dari Januari tahun 2020. Akhirnya dalam tahun ajaran 2023-2024 saya rubah Pak visi misinya, dan juga kan mengarah kepada kurikulum merdeka ya Pak ya, agar anak didik juga Bapak Ibu guru lebih antusias dengan program-program pendidikan yang sekarang ini lagi marak ya, lagi semangat, sehingga Bapak Ibu guru mau tidak mau harus siap dengan perubahan, harus siap dengan penggunaan IT. Dilanjut Bapak dan Ibu, ini ya tentang visi dan misi. Rumuskan visi misi di satuan pendidikan. Dilanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis lingkungan belajar. Ini ada 4 poin, diantaranya kelibatan perwakilan warga satuan pendidikan. Ada kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini ada operator, ada pendidik sekolah. Yang kedua, penggunaan data-data yang diperoleh dari situasi nyata satuan pendidikan seperti kondisi alam, sosial budaya, sumber pendanaan, sistem, dan kebijakan di daerah permintaan dan informasi lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga, pengalokasian waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Yang keempat, pemilahan informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategis atau solusi yang bisa didapat dengan kuesioner, wawancara, diskusi kelompok,
terpimpin observasi maupun menggunakan data lain seperti dari rapor pendidikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun visi misi satuan pendidikan. Nah, yang pertama untuk misinya, visi berubah. Ulangi, visi berupa gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Rumusan visi yang bersifat realistis, kredibel, dan atraktif. Visi sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, dan serta berfokus. Ya, Bapak Ibu juga kan punya tujuan dalam hidup. Nah, sama saja sekolah juga punya tujuan, punya visi-visi dan juga tujuan agar lebih baik dari tahun-tahun ke belakang. Selanjutnya dengan misi. Pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Visi sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ya, berfokus. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini bersama-sama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru juga komite sekolah membuat visi misi yang mudah dipahami dan juga mudah direalisasikan di lapangan, yang khususnya di dunia pendidikan SD Negeri Panjaulian. Bapak dan Ibu, rumusan visi misi di SD Negeri Panjaulian yaitu visinya menjadikan peserta didik yang berkarakter, beriman dan bertakwa, berprestasi, inovatif, berwawasan lingkungan. Alhamdulillah untuk di sini Bapak Ibu sudah peduli dengan lingkungan dengan adanya program Jumat Bersih atau Jumat Cantik, juga dengan ada programnya peduli lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh guru olahraga yang dikaitkan dengan ekstrakurikuler kepramukaan. Alhamdulillah kita sudah punya bank sampahnya, juga punya program-programnya yang kita berikan, kita sesuaikan dengan visi misi yang ada di SD Panjaulian. Kemudian berkarakter, ya, tentunya untuk berkarakter juga kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana dalam menghadapi situasi kondisi sekarang yang serba maju, serba modern. Anak kita didik atau kita kasih pembinaan untuk berkarakter yang baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tinggalnya. Kemudian juga beriman dan bertakwa, tentunya mayoritas, ya, alhamdulillah Pak, untuk SD Panjaulian semuanya beragama Islam. Jadi kita tanamkan keagamaan tersebut diantaranya dengan kegiatan sholat duha bersama, ya, itu dengan kaitannya dengan guru PAI atau guru agama, berdoa bersama ataupun sholat duha bersama. Kemudian juga ada kegiatan apa, Bapak dan Ibu, ada kegiatan apa yang kaitannya dengan agama? Kemudian ada sematen, ya, itu alhamdulillah, ya, sudah kita laksanakan. Kemudian berprestasi, apakah SD Panjaulian berprestasi? Alhamdulillah Bapak pengawas yang saya hormati juga Ibu, berkat kerjasama antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan juga komite sekolah dan paguyuban sekolah serta anak-anak didik kita dalam ajang talenta ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler pramukaan. Mohon maaf, bukannya sombong, alhamdulillah SD Panjaulian juga meraih prestasi. Walaupun tidak merupakan juara umum, alhamdulillah 2 tahun belakang Pak Pengawas untuk pentasnya PAI kita menjadi juara umum ke-1, ya, di Kecamatan Pacet. Untuk tahun 2023-2024 memang kita tidak menjadi juara umum, tapi alhamdulillah dalam ajang talenta itu 11 piala Pak diraih, kebanyakan juara kedua. Kemudian untuk kegiatan pramukaan juga mendapat piala dalam kegiatan gugus depan tergiat Kecamatan Pacet, ya, di waktu itu diwakili oleh SD Panjaulian Pak. Alhamdulillah juga Pak dapat juara ketiga. Kemudian yang kedua ini kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di WhatsApp, ya Pak, Pacet. Kita meraih juara berapa Pacet? Juara kedua, ya. Nah, tentang apa? Bazar, ya, dalam bazar siaga Pak itu. Selanjutnya juga ini berprestasi. Kemudian dalam MIPA, ya, MIPA OSN di Kecamatan juga alhamdulillah kita juga masuk juara ketiga, ya, di bidang matematikanya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih
baik lagi, lebih berprestasi lagi. Kemudian selanjutnya inovatif. Inovatif, alhamdulillah Bapak dan Ibu guru, kita tidak mengandalkan kepala sekolah atau tidak mengandalkan penjaga sekolah dalam penataan kelas ataupun dalam hal kebersihan dan sebagainya. Pembelajaran Ibu Bapak guru selalu terus. Saya juga insya Allah selalu membantu Bapak. Berwawasan lingkungan, kita semua, terutama untuk lingkungan di SD Pak Julian, kita juga sudah bekerja sama dengan komite sekolah dan perguruan sekolah. Alhamdulillah kita kemarin kena dampak dari bencana alam, tapi sudah ada realisasinya dari pemerintah. Kemudian yang tidak ada relasinya dari pemerintah juga SD Pak Julian, dari dana pemerintah yang didapatkan dari BOSP juga sudah dianggarkan untuk pemeliharanya Pak. Kemudian yang agak parah tentang drainase, paving dan pemagaran, insya Allah Pak, komite sekolah sangat bergerak mengumpulkan dana, kemudian akan membantu SD Negeri Pak Julian demi kelancaran pembelajaran juga lingkungan yang sehat dan aman. Baik Bapak dan Ibu, ini misinya ya, dalam misi ada 5 poin, kemudian juga dalam misi juga ada 5 poin ya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter. Yang kedua, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang ketiga, meningkatkan prestasi bidang akademik dan non akademik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif dan partisipatif. Yang kelima, membudayakan disiplin, sopan santun, literasi, numerasi dan cinta lingkungan sekolah. Nah, di sini kita garis bawahi Bapak dan Ibu untuk numerasinya ya. Soalnya Pak, dalam rapat pendidikan untuk numerasi memang kita belum memuaskan. Jadi mari Bapak dan Ibu guru ya, yang lain-lainnya sudah baik, untuk numerasinya kita terangkan kembali kepada anak didik. Tujuannya, nah, di sini pun tujuannya ada 5 ya. Tujuan dari misi-misi sekolah ini, yang pertama menyelenggarakan berbagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang ketiga, menghasilkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Alhamdulillah ya, akademiknya dapat, non akademiknya juga kita sudah dapat untuk penghargaan atau piala-piala, dan juga kita ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif pada semua mata pelajaran dan mengenalkan iptek melalui proses pembelajaran berbasis TIK. Alhamdulillah ini juga Pak sudah direalisasikan dalam kegiatan AMDK ya Pak ya. Anak-anak juga kemarin dalam lomba OSN atau IPA dan matematika juga kita sudah mulai menggunakan IT. Yang kelima, menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan yang bersih, nyaman, indah dan sehat di lingkungan sekolah. Itu ada visi, misi dan tujuan. Nah, ini Bapak Pengawas dan juga Bapak Ibu, saya tampilkan dokumentasi perumusan visi misi yang di atas ini bersama orang tua murid, yang di sini bersama paguyuban kelas, yang di bawah ini bersama Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini ada Ibu guru, Ibu Nina Sali ya, yang kelas 4, refleksi visi dan misi sekolah. Di sini ada pertanyaan refleksi dan visi misi. Kemudian ada jawabannya. Kita ambil contoh aja satu aja ya Bapak dan Ibu. Untuk refleksi visi dan misi sekolah ini, keterangan penggunaannya ya Bapak dan Ibu. Berikut ada pertanyaan paduan kegiatan refleksi visi dan misi yang digunakan dalam proses refleksi bersama warga sekolah. Warga sekolah itu ada Bapak Ibu guru, ada tenaga pendidikan dan pendidikan, ada siswa, ada orang tua siswa, ada juga komite di dalamnya. Nah, kita ambil salah satu contoh aja ya. Apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Nah, ini jawabannya di bawah. Ya, visi menggambarkan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang dari seluruh warga satuan pendidikan. Oh ya, Bapak. Nah, ini ada contoh dari ibu guru yang sedang mengajar yang melaksanakan refleksinya di kelas. Ya. Mohon maaf ya Bu Ane, saya tampilkan di sini. Ini guru kelas 4. Kemudian ini
Guru kelas 5. Tepuk tangannya dulu dong untuk kelas 6. Ya patung-patungan. Ibu. Ya, ini adalah ibu guru kelas 6 ya. Ibu guru kelas 6 juga melakukan refleksi visi dan misi sekolah ini ya. Kita salah satu saja ya Bapak dan Ibu supaya tidak membosankan. Apakah misi sudah jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Nah, apa itu jawabannya? Ya, pada misi secara jelas menyatakan langkah-langkah untuk mencapai visi sekolah. Dengan semangatnya, ibu guru kelas 6 tampil seperti ini ya. Mana aplaus untuk guru kelas 6? Supaya maju dulu ya. Kemudian dalam pengerjaan semuanya yang ada di SD Negeri Panjangria juga saya tidak luput selain dibantu oleh Bapak Ibu guru, saya juga dibantu oleh operator yang setia setiap saat. Nah ini kemudian always ready. Mana coba always ready mana? Ibu Tiara yang tidak pernah lelah membantu program-program yang ada di SD Negeri Panjangria. Nah, itulah mungkin Bapak dan Ibu semuanya juga Bapak pengawas yang bisa saya refleksikan ya dari hasil visi misi di sekolah. Jadi saya juga mohon maaf dengan segala-galanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tetap semangat. Nah Bapak dan Ibu, sebelum ditutup kegiatan ini mari kita berrefleksi diri atau kita speaking dulu. Mari kita bangga diri semuanya berdiri ya. Tangan diputar-putar, bukalah laptop. Tangan diputar-putar, buka e-kinerja. Tangan kanan, tangan kiri, kepala pusing. Tapi kita tetap semangat dan juga happy. Happy day, 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 happy day. Kami guru berinovasi, teruslah belajar, saling berefleksi demi masa depan anak bangsa. Semangat! Itulah Bapak dan Ibu guru juga Bapak pengawas yang sudah dapat saya berikan untuk SD Panjauyan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ataupun kurang relevan. Mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, kami kasih waktu, bisa dijawab oleh Bapak pengawas ataupun bisa dijawab oleh saya sendiri. Ada gambar ya? Ya, baik Ibu, ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu Ambar berdiri di sini. Boleh di sini kok. Ya, ya, boleh di sini. Artinya di sini sebelah ya. Nah, biar kelihatan kameranya. Ya. Ya, Boleh Bu. ya. Pertanyaannya Ibu, apa yang Ibu rasakan atau apa kesulitan Ibu atau apa tantangan Ibu ketika menghadapi perubahan di sekolah? Terima kasih. Ya, Buat terima kasih. Saya dulu nanti diperkenalkan oleh Bapak pengawas ya ya. siap mengaku Baik, terima kasih Bu Ambar yang sudah memberikan pertanyaannya. Langsung saya jawab. Yang pertama itu pertanyaannya apa kesulitan yang Ibu hadapi ketika melaksanakan perubahan? Memang ya Bu ya, untuk melaksanakan perubahan itu tidak gampang. Harus ada tahapan-tahapannya. Kita tidak bisa loh kalau itu terjadi. Nah, bisa ya Bu ya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ini dari faktor eksternal di luar kendali. Ya, ada faktor eksternal di luar kendali, jadi kita harus bisa menyikapi dengan baik bagaimana harus kita kerjakan, mana dulu yang harus kita terapkan gitu. Jadi secara bertahap. Yang kedua masih harus banyak melakukan pengembangan, yaitu dalam hal A. Misalnya kita ingin A, contohnya saja gini, kita ingin sirup atau jus yang terkenal, tapi kan nggak instan ya, nggak langsung jus itu ada.
Jawabannya pembiasaan terhadap perubahan. Nah, kita ingin ya, kita yang sama yang nggak pernah gitu ya, kita ingin membuat modul, misalnya modul ajar. Kita ingin ada perubahan ya, kan kita dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yang mana untuk SD Panjuyan masih kelas 1 dan kelas 4. Untuk tahun pelajaran 2024 dan 2025 baru kita masuk kelas 2 dan kelas 5. Akhirnya nanti di tahun pelajaran baru itu sudah ada 4 kelas dan menjadikan kurikulum Merdeka. Nah itu kita tidak langsung anak masuk langsung dikasih dibedah dengan pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan kurikulum Merdeka, tapi kita tahap sesuai dengan program kita itu ya. Nah kalau kita sabar insya Allah hasilnya akan baik ya, akan terwujud itu saja. Intinya kita akan tetap sabar menjalani tugas kita sebagai guru, menghadapi anak didik ataupun menghadapi teman kerja ataupun menghadapi hal-hal yang lain khususnya di dunia pendidikan. Itu saja mungkin Bu Ambar, sudah puas belum Bu Ambar? Alhamdulillah puas Bu. Ya terima kasih. Nah silakan kepada Bapak Prof untuk lebih detail lagi menyempurnakan jawaban saya. Luar biasa Bu KS, aplaus untuk Ibu. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Ibu KS. Mudah-mudahan walaupun sebentar lagi akan terus luar biasa ini bagaimana loyalitas terhadap pekerjaannya. Saya sangat salut dan saya banyak belajar dari beliau ini ya, terkait visi yang sudah dijelaskan barusan, sudah sangat jelas, sudah sangat detail. Dan saya yakin ini sudah hampir 100% terrealisasi. Mungkin tinggal ditingkatkan lagi, walaupun tidak sama Ibu, nanti oleh kepala sekolah yang baru itu bisa dilaksanakan, walaupun mungkin nanti ada inovasi dan sebagainya. Jadi saya sangat bangga sekali Bu KS dan Bapak Ibu KSD Panjangwian ini melihat keadaan seperti ini. Observasi yang saya laksanakan ternyata ditangkap begitu serius gitu. Walaupun mendadak ya Pak ya. Saya tidak bisa membayangkan sebegini bagusnya gitu ya, luar biasa. Jadi ya, saya sangat bangga sekali. Tentukan untuk visi-misi itu adalah hak dari kewenangan UPS dan keluarga besarnya. Saya tidak bisa memberikan apa salah atau benar ya. Yang jelas yang benar itu adalah visi-misi yang bisa dilaksanakan. Apapun visi misinya yang hebat, tetapi ketika tidak dilaksanakan kan wajar ya Pak yang sederhana ataupun bagus tapi tidak bisa dilaksanakan. Yang terpenting itu semuanya seperti itu. Mungkin hari ini observasi yang saya lakukan cukup sekian, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengobservasi seluruh guru-guru yang ada di SD Panjangwian, sehingga akhirnya saya pun bisa mengobservasi UKS. Karena kalau yang belum diobservasi, saya pun tidak bisa mengobservasi. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala daya upaya yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah SD Panjangwian dan rekan-rekan semuanya. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu, selamat kepada Bapak Ibu guru dan SD Panjangwian. Thank you.